libur panjang gini tuh bosenin banget deh. Jadi pengen telepon Hikmah. Ya, aku harus telepon Hikmah ya. Halo Hik, lu di Halo Jakarta lagi Kay, ngapain? habis bantu Oh, lagi mama? sibuk nggak? Enggak kok, ini Kalau bantunya nggak, juga udah pengen selesai. ngobrol dong. Udah lama nih nggak ngobrol gara-gara Boleh, libur boleh. panjang. Ayo, ayo. Oke. Aku Tahu sama make Hik upan apa? dulu nggak? Nanti aku yang buatin linknya atau kamu yang buat linknya? Hmm, Ya udah, oke aku oke. aja yang buat link, Kamu nggak yang apa-apa. buat ya. Oke. Oke, see See you. you. Habis ini aku Goodbye. langsung join Zoom ya. Bye-bye. Bye. Mendikbud Dikti menanggapi protes uang kuliah tunggal yang dinilai mahal. PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud menyatakan pendidikan tinggi merupakan tertiary education. Hai Kay, Hai Hik. gimana hari ini? Hari ini fun sih. Tapi kita lagi LDR tahu, Jakarta Nangor. Padahal kemarin kita habis asik banget ngobrol di Shokudo ya. Iya ya. Aduh, tapi Hmm, nggak apa-apa sih. Kan aduh. nanti juga ketemu beberapa hari lagi. Apain sih Kamu ngobrolin apa kita ya? udah, hmm? Mau ngobrolin apa? Kamu Hmm. tuh loh yang lagi rame banget kemarin di X. Kita belum Oh, sempat bahas ini. Kamu udah lihat belum berita yang berseliweran gitu di sosmed SNBT. kita? SNBT. Bener sih, Benar sih, tapi bukan ya. itu juga Bukan. bener. Oh, bukan. Tapi Bukan. tentang pendidikan. Iya, Hmm. berhubungan juga sama kita kok. Yang kita tiap awal masuk semester harus bayar. Oh, oh, kate dong. Aku tahu maksud beritanya. Yang kalau nggak salah itu tentang Kemendikbudristek, bukan? Bener banget. Itu berita lengkapnya apa sih? Tuh loh, berita lengkapnya di sidang itu, Kemendikbudristek itu memutuskan untuk menaikkan UKT. Terus Mm-mm. dia juga membuat beberapa pertanyaan yang sekiranya bakal blunder gitu loh kalau sampai di masyarakat. Kayak yang pertama, Heeh. dia bilang kuliah itu kebutuhan tersier, bukan kebutuhan primer. Artinya bukan semua orang harus kuliah. Terus kedua, dia juga bilang ada banyak cara lain untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan tidak harus melalui kuliah. Dan terakhir dia bilang juga pemerintah tidak akan lagi fokus pada pembangunan perguruan tinggi, melainkan akan lebih fokus pada pendidikan vokasi dan pelatihan. Hmm, Kita yang lagi menjalani sarjana tuh bingung. iya ya, apalagi kalimat pertamanya ya, kuliah itu kebutuhan tersier. Tapi menurut kamu kenapa sampai dia nyatain bahwa kuliah itu adalah hal yang tersier gitu? Padahal kita semua tuh kayak semuanya pingin kuliah. Mungkin aku bisa paham sih dari sisi lainnya kenapa Iya. kementerian kita bilang gitu, karena pendidikan tinggi yang tertiary education itu, kuliah itu bukan sebagai program wajib belajar kita yang 12 tahun itu loh. Artinya tidak seluruhnya lulusan SMK itu wajib masuk perguruan tinggi karena emang perguruan tinggi itu pilihan sih. Dari Hmm, awal SMA juga kan kita ditanya guru kayak iya. kamu mau kuliah atau tidak. Iya sih, bener sih, bener. Jadi emang kuliah itu sifatnya pilihan. Dan tentunya Hmm. kalau misalkan dibilang tersier, ya memang karena dia membutuhkan dana ya. Mungkin aku bisa nangkep ke sana juga sih, berarti. Dan yang kemarin tuh kalau nggak Ah, salah juga soal pernyataan ini tuh diikuti juga dengan isu kenaikan UKT. Nah, menurut kamu pro kontra dari kenaikan UKT itu apa sih, Hik? Ada nggak? Soalnya menurutku ada sih pasti ya. menurut aku yang paling kontra banget di masyarakat Hmm, karena itu tuh nggak mencerminkan realitas di Indonesia gitu loh. iya Karena realitas. kuliah, kalau kita lihat dari lowongan-lowongan pekerjaan yang ada, Ya. kuliah itu masih menjadi salah satu jalur utama untuk kita mendapatkan pekerjaan yang layak dan Mm-mm. dan meningkatkan kualitas hidup kita. Itu Ya. pasti persyaratan utama di lowongan kayak gitu kan, minimal Mm-mm. sarjana ataupun D3 diplomat. Pertanyaan tersebut juga bakal membingungkan masyarakat nih, Kay.
dan bakal menimbulkan kecemasan bagi kita, orang tua kita, mahasiswa, teman-teman kita deh, teman-teman kita yang lain gitu loh. Bener sih, apalagi ini fun fact dikit, kan tuh emang disinggung perihal sedikit banget soal uang kuliah tunggal yang memang ya untungnya sih katanya Unpad ini memang masih mempertimbangkan tentang uang kuliah tunggal itu sendiri gitu. Terus mungkin yang terakhir tuh dari kontranya kenaikan UKT sendiri itu ketidaksesuaian fasilitas dan UKT yang kita berikan gitu loh. Ya soalnya aku tuh juga ingat salah satu kasus di kampus mana gitu, yang tidak akan aku sebutkan, dia tuh memang bilang kalau misalkan fasilitas yang didapat itu nggak sesuai sama uang kuliah yang mereka bayarkan. Nah, jadi mungkin itu jadi fokus dan highlight banget perihal uang kuliah ini sendiri. Sebenarnya kalau dilihat dari pro, balik lagi sih ke jawaban nomor 3. Kalau memang ternyata fasilitasnya lebih memadai banget, ya mungkin itu bisa jadi salah satu transparansi kenapa uang kuliah kita tuh naik gitu. Cuman kalau enggak, ya perlu dipertanyakan lagi sih. Kira-kira tuh siapa yang bakal terdampak dari kenaikan UKT sendiri? Hmm. Selain kita. Yang pertama itu pastinya mahasiswa dan orang tua. Karena di Indonesia itu ada yang namanya diferensiasi kelas ekonomi. Pokoknya kalau nggak salah ada 3 tingkatan kelas ekonomi. Tingkatan kelas atas, menengah, bawah. Nah, dan dalam hasil survei sosial ekonomi nasional 2021 itu nunjukin kalau misalkan diibaratkan sebagai angka 69 dari 100 orang Indonesia itu kelasnya tuh menengah ke bawah. Jadi apa ya, bagi orang-orang yang mungkin aku ingin juga highlight, yang orang kelas menengah ke bawah itu akan terkena cukup dampaknya. Mungkin bagi yang tidak mampu itu akan jadi lebih sangat memberatkan lagi. Sama yang terakhir tuh universitas bakal terkena sedikit dampaknya karena sedikit menurunkan kualitas sumber daya manusianya dan menimbulkan ketegangan di internal gitu. Yang pernyataan terakhir kamu tuh insightful banget sih, soalnya aku nggak bakal mikir ke situ. Selain paling terdampak mahasiswa dan orang tuanya ya. Aku jadi mikir deh, itu sebenarnya wajib atau enggak sih? Kalau misalkan kamu tahu nih, ada Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional, nomor 20 tahun 2003 kalau nggak salah. Nah, sebetulnya disebutin bahwa pendidikan formal itu mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sama pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi itu ya didapatnya di perguruan tinggi. Tapi sebetulnya emang balik lagi Ya, ke kebutuhan kita sebagai seseorang gitu. Tapi kalau memang berdasarkan pihak peraturan Indonesia, sebenarnya program belajar ya cuma 12 tahun. Terlepas daripada itu pilihan gitu. Balik lagi ke kuliah itu pilihan. kamu udah lihat belum yang lowongan pekerjaan dari KAI kemarin? Belum. Emang kenapa? Itu rame banget, bener-bener sampai komen-komen yang ada di lowongan itu ribuan, puluhan ribu gitu loh dibalas sama masyarakat kita. Syaratannya tuh terlalu tinggi banget untuk kita. Mm-mm. Yang kayak harus lulus sarjana lah, terus IPK-nya harus di atas 3. Berarti kan dari yang persyaratan KAI loh, dari KAI sendiri. Yang kan perkuliahan ini wajib ya, kita mempunyai gelar dan nilai yang bagus gitu loh. Ini kan tentang kuliah, uang kuliah tunggal, pendidikan. Itu tuh sesuai nggak sih hubungannya sama visi misi Indonesia Emas 2045, Hik? Berkaca dari pilar nomor 1 nih, aku baca dikit-dikit ya. Dibilang pilar nomor 1 ini tentang pembangunan manusia dan iptek. Poin nomor 1 ini tentang percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata. Jadi menurut aku kenaikan UKT ini tidak meratakan pendidikan kalau dari pernyataan pilar nomor 1 itu. Oke. Malahan bakal menghambat nggak sih, Kay? Iya sih, apalagi salah satu yang digaungkan lagi selain dari visi misi Emas Indonesia ini, di SDGs juga ada pendidikan berkualitas. Memang ternyata mahasiswanya tidak bisa mendapatkan kualitas yang tinggi hanya karena terhambat, biaya itu sangat disayangkan sekali sih. Ya, Nah, semakin berat ya. Tapi yang terakhir mungkin aku benar-benar sangat mengharapkan pemerintah untuk membuat kebijakan yang misalnya semua merasakan itu baik gitu. dan semoga juga mungkin nanti kalau memang uh, ada penjelasan mengenai uang kuliah itu naik, benar-benar dikasih tahu transparansinya supaya tidak membebankan pihak manapun. Habis ini kamu ngapain, Hik? Aku mau buka puasa sih. Oh iya ya. Makasih banyak ya.
obrolan yang sangat berdaging ya hari ini. Karena kita nggak pernah ngobrol Iya, kayak gitu. Ya udah, kalau gitu makasih deh. banyak ya, Ki. Hmm, Dah. cukupi, dadah.